Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mia Asrofil Ula, NIM 12630520120 akan mempresentasikan tugas UTS Ilmu Lughoh semester 2. Yang pertama ialah pengertian ilmu lughoh. Ilmu lughoh menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Diikuti dengan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Selanjutnya, objek kajian ilmu lughoh. Yang pertama ialah linguistik teoristis, yakni mencari teori linguistik. Yang kedua, linguistik terapan, menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis. Kemudian, linguistik sejarah, mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa. Dan yang keempat, sejarah linguistik, mengkaji perkembangan ilmu linguistik. Selanjutnya ialah ruang lingkup ilmu lughoh. Ruang lingkup ilmu lughoh terdiri dari 4. Yang pertama, linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif adalah linguistik yang mempersoalkan bahasa pada masa tertentu atau waktu tertentu dan digunakan pada tempat tertentu pula, serta tidak membandingkannya dengan bahasa lain, juga tidak membandingkannya dengan periode lain. Linguistik deskriptif mengkaji tataran suatu bahasa tertentu dari aspek bunyi, bentuk, struktur, dan leksikalnya. Kedua, linguistik historis. Linguistik historis adalah linguistik yang mempersoalkan, menguraikan, atau menyelidiki perkembangan dan perubahan suatu bahasa dari masa ke masa. Yang ketiga ialah linguistik komparatif. Linguistik komparatif merupakan salah satu cabang dari linguistik yang mengkaji bahasa dengan cara membandingkan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya yang masih satu rumpun. Salah satu upaya yang dilakukan pendekatan komparatif adalah menyusun bahasa-bahasa kepada beberapa rumpun. Yang keempat, linguistik umum. Linguistik umum atau biasa disebut dengan general linguistik, yaitu ilmu bahasa secara umum. Tujuan dan manfaat ilmu lughoh sendiri ialah untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat menyurat, sehingga seorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Dengan bahasa itu sendiri, kita mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, masa yang akan datang, dan masa seterusnya. Juga, orang dapat menyampaikan apa yang dirasakannya kepada orang lain. Kemudian, cabang-cabang ilmu lughoh. Yang pertama, fonetik dan fonologi. Fonetik adalah kajian yang membahas proses ujaran. Fonetik menerangkan bagaimana bunyi tertentu dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian, fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik umum yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Kemudian yang kedua ialah morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan, serta klasifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem, yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contoh dari morfem adalah imbuhan, seperti me, spasian, me, kata kemudian dimasukikan, dan lain sebagainya. Atau biasa disebut dengan partikel, seperti partikel kah dan lah. Kemudian cabang ilmu lughoh yang ketiga ialah sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu lughoh yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Hal-hal yang biasa dikaji dalam sintaksis meliputi yang pertama ialah struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Yang kedua, satuan sintaksis, berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis seperti modus, aspek, dan lain sebagainya.
Kemudian cabang ilmu logo yang keempat ialah semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Hal-hal yang dibicarakan dalam semantik ini meliputi hakikat makna, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal yang berhubungan dengan makna bahasa. Selanjutnya, perbedaan ilmu logo dengan fikih al-lughah. Yang pertama ialah cara pandang ilmu al-lughah terhadap bahasa berbeda dengan cara pandang fikih al-lughah. Yang pertama atau ilmu lughah memandang atau mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan yang kedua yaitu fikih al-lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkap budaya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup kajian fikih al-lughah lebih luas dibanding ilmu al-lughah. Fikih al-lughah ditunjukkan untuk mengungkap aspek budaya dan sastra. Para sarjananya melakukan komparasi antara satu bahasa dengan bahasa lain, bahkan membuat rekonstruksi teks-teks klasiknya guna mengungkap nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Sedangkan ilmu al-lughah hanya memusatkan diri pada kajian struktur internal bahasa saja. Yang ketiga yaitu secara historis, istilah fikih al-lughah sudah lebih lama digunakan dibanding istilah ilmu al-lughah. Yang keempat, sejak dicetuskannya, ilmu al-lughah sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughah masih diragukan keilmiahannya. Yang terakhir, mayoritas kajian fikih al-lughah bersifat historis, komparatif, sedangkan ilmu al-lughah lebih bersifat deskriptif, sinkronis. Selanjutnya ialah pengertian bahasa. Secara sederhana, definisi atau pengertian bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas di dalam hati. Akan tetapi, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa bisa dijadikan sebagai sebuah lambang dan bersifat arbitrer, berupa bunyi, produktif, beragam, dinamis, dan yang paling penting adalah manusiawi. Karakteristik bahasa. Yang pertama, arbitrer. Karakteristik bahasa bersifat arbiter yaitu hubungan antara lambang dan yang dilambangkan tidak wajib, dapat berubah dan tidak dapat dijelaskan mengenai lambang tersebut menggambarkan suatu makna. Kemudian, karakteristik bahasa yang kedua ialah dinamis. Bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan setiap saat bisa terjadi. Misalnya adalah munculnya kosakata baru dan kosakata lama yang tidak berfungsi lagi. Kemudian karakteristik yang ketiga ialah produktif. Bahasa bersifat produktif yaitu bahasa dengan jumlah yang besar dengan unsur yang terbatas. Kemudian yang keempat, beragam. Beragam berarti walaupun bahasa mempunyai kaidah yang sama, akan tapi latar belakang sosial yang berbeda dan kebiasaan yang juga berbeda, sehingga menciptakan bahasa yang berbeda-beda pula. Kemudian yang kelima ialah manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi yaitu bahasa sebagai alat komunikasi yang verbal, hanya dimiliki oleh manusia. Makhluk hidup selain manusia tidak mempunyai bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dipahami oleh manusia. Selanjutnya ialah fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi personal. Bahasa berfungsi sebagai personal jika dilihat dari sudut penuturnya. Maksudnya adalah penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dikatakannya. Dalam menyampaikan sebuah bahasa, tidak jarang seseorang juga memperlihatkan apakah orang tersebut sedang senang, marah maupun sedih. Yang kedua, fungsi bahasa secara direktif. Bahasa sebagai fungsi direktif apabila dilihat dari sudut pendengarnya. Fungsi direktif berguna untuk mengatur tingkah laku pendengarnya. Bahasa digunakan seorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Yang ketiga, fungsi fatik. Bahasa berfungsi fatik yaitu berfungsi menjalin hubungan dan juga memperlihatkan rasa persahabatan dan solidaritas antara sesama manusia. Yang keempat, fungsi referensial. Bahasa berfungsi sebagai referensial
jika dilihat dari topik bahasannya. Bahasa berguna untuk membicarakan suatu peristiwa maupun suatu objek yang ada di sekeliling orang yang berbicara. Fungsi referensial mengandung paham sederhana bahwa bahasa adalah alat yang digunakan untuk menyatakan pikiran kepada orang lain. Yang kelima, fungsi metalinguistik. Bahasa berfungsi sebagai metalinguistik jika dilihat dari segi kode yang dapat digunakan. Bahasa sebagai metalinguistik adalah bahasa yang digunakan untuk membicarakan bahasa tersebut. Yang terakhir, fungsi imajinatif. Bahasa berfungsi sebagai imajinatif jika dilihat dari segi amanatnya. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan juga perasaan, baik merupakan kenyataan maupun yang merupakan imajinasi atau khayalan saja. Selanjutnya, klasifikasi bahasa. Klasifikasi yang pertama ialah klasifikasi genetis atau genealogis. Bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. Diyakini bahasa asalnya memiliki induk bahasa atau proto yang melahirkan keturunan-keturunan bahasa. Yang kedua, klasifikasi tipologis. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tipe pada semua tataran bahasa. Bunyi, fonem, frasa, kalimat, dan seterusnya. Secara prinsip, tidak ada batasan ragam kelompok bahasa dalam klasifikasi tipologi bahasa ini. Yang ketiga, klasifikasi etnologis atau ras. Klasifikasi ini didasarkan pada aspek ras atau etnologis, memandang bahasa dari warna kulit, bentuk dan jenis rambut, serta pada wajah. Pengelompokan ini menggambarkan bahwa misalnya bahasa Negro atau kulit hitam, satu bahasa, kulit kuning, satu bahasa, dan kulit putih, satu bahasa, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, teori ini tidak dipedulikan lagi karena kurang dapat dibuktikan. Selanjutnya, bahasa lisan, tulis, aksara, dan ejaan. Bahasa lisan ialah suatu bentuk komunikasi yang unik dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang diturunkan dari kosakata yang besar atau kurang lebih 10.000 bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan melalui atau menggunakan organ mulut. Bahasa tulis. Bahasa tulis merupakan bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan lisan yang memiliki unsur utama berupa bunyi. Bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dapat dibagi menjadi dua ragam, yakni menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Yang ketiga, aksara. Aksara ialah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas. Yang keempat, ejaan. Ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain sebagainya dengan kaidah tulisan atau huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Selanjutnya, teori pertumbuhan bahasa. Yang pertama, teori nativis. Para ahli nativis seperti Chomsky menyatakan bahwa otak manusia memiliki kemampuan bawaan untuk menguasai bahasa. Maka proses bayi belajar bahasa sama alamiahnya dengan proses belajar berjalan. Yang kedua, teori behavioristik. Pandangan beberapa ahli mengenai teori ini belajar berpendapat bahwa pada dasarnya anak dilahirkan dengan tidak membawa kemampuan apapun. Bahasa dipelajari melalui pengondisian dari lingkungan dan imitasi atau peniruan dari contoh orang dewasa. Dengan demikian, anak harus belajar dalam hal ini belajar berbahasa maksudnya, melalui proses imitasi dan diberikan reinforcement atau penguat. Yang ketiga, teori kognitif menurut Paget berpikir sebagai persyarat berbahasa. Terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan penalaran. Perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. Yang keempat, teori pragmatik. Para penganut teori pragmatik ini berpandangan bahwa anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi dan mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Teori ini berasumsi bahwa anak selain belajar bentuk dari arti bahasa, juga termotivasi oleh fungsi bahasa yang bermanfaat bagi mereka. Dengan demikian, anak belajar bahasa disebabkan oleh berbagai tujuan dan fungsi bahasa yang dapat mereka peroleh. Yang terakhir, teori interaksionis. Kajian teori ini
bertitik tolak dari pandangan bahwa bahasa merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Kemampuan kognitif dan berbahasa diasumsikan terjadi secara bersamaan. Kemudian, bentuk variasi bahasa. Martin Jost membedakan variasi bahasa dalam 5 bentuk, yaitu ragam beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam usaha atau konsultatif, ragam santai atau kasual, dan ragam akrab atau intimate. Yang pertama, ragam beku atau frozen. Ragam ini merupakan variasi bahasa yang paling formal dan digunakan dalam situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Yang kedua, ragam resmi atau formal. Variasi ini biasanya digunakan dalam pidato-pidato kenegaraan, rapat-rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, makalah, karya ilmiah, dan sebagainya. Pola dan kaidah bahasa resmi sudah ditetapkan secara standar dan mantap. Ketiga, ragam usaha atau konsultatif. Variasi ini lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi jadi. Maksudnya atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Jadi, dapat dikatakan bahwa ragam ini merupakan ragam yang paling operasional. Ragam ini tingkatannya berada antara ragam formal dan ragam santai. Kemudian yang keempat, ragam santai atau kasual. Ragam ini merupakan variasi yang biasa digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti berbincang-bincang dengan keluarga ketika berlibur, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Pada ragam ini, banyak digunakan bentuk allegro atau ujaran yang dipendekkan. Unsur kata-kata pembentuknya, baik secara morfologis maupun sintaksis banyak diwarnai bahasa daerah. Kemudian yang terakhir, ragam akrab atau intimate. Variasi bahasa ini digunakan oleh penutur dan petutur yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat seperti dengan anggota keluarga atau sahabat karib dan lain sebagainya. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan artikulasi yang tidak jelas. Selanjutnya, bahasa pergaulan dan bahasa internasional. Bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa ini awalnya merupakan bahasa sandi yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangannya, bahasa gaul saat ini bukan lagi merupakan bahasa sandi, melainkan menjadi bahasa sehari-hari yang populer di kalangan remaja. Kemudian, bahasa internasional. Bahasa internasional atau international language, interlanguage adalah bahasa yang digunakan secara tersebar sebagai bahasa asing atau bahasa kedua atau bahasa dalam kondisi internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa internasional lainnya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bahasa. Yang pertama ialah urutan usia atau chronological age. Setiap kali anak bertambah maju umurnya, maka bertambah maju pula dalam menemukan bahasa dan dalam kemampuan untuk menilai bahasanya. Hal itu kembali pada ikatan antar umur dan kematangannya atau kepekaannya, terutama sekali kematangannya pada alat-alat berbicaranya, kematangannya pada akal dan hal-hal lain yang menyertai dalam pengalaman anak. Yang kedua, faktor kesehatan secara umum. Anak-anak yang ada dalam kondisi fisik yang sehat itu lebih banyak kegiatannya dan pengetahuannya terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi sebaliknya, bila anak berada dalam kondisi fisik yang buruk, dilihat dari segi kemajuan dan kemundurannya, keadaan kesehatan itu mempengaruhi dalam proses pertumbuhan yang bermacam-macam. Jika awal periode kanak-kanak itu bermacam-macam, di antaranya disebabkan oleh sakit sehingga pertumbuhan gerahnya terhambat, maka dalam periode kanak-kanak tertentu dari pertumbuhan gerahnya akan mengakibatkan sedikit bermain dengan suara, dan hal itulah yang sangat menentukan dalam pertumbuhan bahasa anak-anak. Faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan jenis kelamin.
Beberapa hasil penelitian telah menetapkan bahwa pertumbuhan bahasa pada anak-anak perempuan itu lebih cepat dari anak laki-laki. Hal itu dapat dijumpai dalam hubungannya dengan jumlah kosakata, panjangnya kalimat-kalimat dan pemahaman. Perbedaan-perbedaan itu tampak pada 5 tahun yang pertama atau periode sekolah dasar. Sedangkan di antara tahun ke-5 dan ke-6 kita lihat anak lelaki dan anak perempuan sama atau perbedaan-perbedaan setara antara keduanya hampir sama. Kemudian yang keempat, faktor milieu. Dalam hal ini ada hubungan timbal balik yang pasti atau positif negatif antara pusat perekonomian dengan pusat masyarakat bagi keluarga tempat anak-anak itu tumbuh, anak-anak itu tumbuh dan tempat pertumbuhan bahasanya. Maka yang tumbuh dalam lingkungan yang menyenangkan, yang dilengkapi dengan alat-alat hiburan, dan dalam keluarga mereka yang berpendidikan itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan bekal kosakata dalam jumlah yang besar serta membentuk kebiasaan-kebiasaan memakai bahasa yang benar. Sebaliknya, jika anak tumbuh dalam lingkungan yang inus atau minus, sekalipun kejadiannya sama dengan anak yang tumbuh dalam masyarakat surplus, namun tingkat pertumbuhan bahasanya dalam mencapai kosakata dapat berbeda atau ada kemungkinan lebih rendah. Selanjutnya, hubungan linguistik dan ilmu lain. Yang pertama, relasi linguistik dan linguistik bukan menjadi fokus minat dan keahlian para ahli bahasa semata. Ada banyak pakar yang tertarik meneliti atau mendalami bahasa, terutama berkaitan dengan kebutuhan aplikasinya pada berbagai bidang. Begitu pula bagi para ahli bahasa yang ternyata menghadapi banyak persoalan linguistik yang sulit dipecahkan tanpa melibatkan disiplin lain. Kemudian, linguistik dan filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis. Penetapan dari keautentikannya dan keaslian dari pembentukannya dan penentu maknanya. Filologi juga merupakan ilmu yang mempelajari naskah-naskah manuskrip, biasanya dari zaman kuno. Kemudian hubungan linguistik dan sosiologi. Ciri umum sebuah bahasa adalah adanya pemakai atau komunikan. Hal inilah yang menyebabkan sebuah bahasa punya sifat arbitrer atau berubah-ubah dan konvensional atau umumnya kebiasaannya. Dengan kata lain, pemahaman bahasa yang berbeda-beda tiap masyarakat akan menyebabkan adanya variasi bahasa. Dalam hubungannya antara linguistik dan sosiologi akan membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Yang terakhir, hubungan linguistik dan pengajaran bahasa. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam bereksplorasi di lingkungan akademik maupun kehidupan sosial. Kemudian, apabila ditinjau dari tujuan dan manfaat ilmu lughah itu sendiri, yakni kita mengetahui bahwa ilmu lughah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Dengan bahasa kita mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau, masa yang sedang terjadi, atau masa yang akan datang. Kemudian orang lain pun juga dapat menyampaikan apa yang dirasakan kepada orang lain. Sehingga sebenarnya dalam aspek apapun, ilmu lughah sangatlah penting dan sangatlah dibutuhkan. Apabila ditinjau dari 5 aspek atau 5 bidang, yaitu bidang ekonomi, psikologi, kesehatan, agama, dan pendidikan, pasti kita dalam hal ini akan menemui yang pertama, kita akan bertemu pada masa berinteraksi dengan sesama dalam bidang ekonomi, kesehatan, agama, pendidikan, maupun psikologi. Kemudian kita akan menemukan surat menyurat. Di dalam 5 bidang ini pasti kita akan menemui surat menyurat seperti kesehatan, seperti surat dokter. Kemudian dalam agama kita membutuhkan materi untuk belajar, kita membutuhkan Al-Quran, kita membutuhkan hadis. Kemudian dalam pendidikan pun pasti kita akan
menemui guru yang menyampaikan kepada muridnya. Kemudian di bidang ekonomi, kita akan menemukan bagaimana pengolahan uang itu ditulis, bagaimana bendahara menyampaikan akhirnya total uangnya sekian dan sekian. Jadi sebenarnya dalam aspek apapun, ilmu lugah sangatlah penting karena dengan ilmu lugah kita akan dapat menjalani kehidupan dengan mudah. Kita akan memahami bagaimana seorang itu menyampaikan apa yang dirasakan. Seorang itu menyampaikan dengan bentuk tulisan, dengan aksara dan lain sebagainya. Jadi, dalam bidang apapun, aspek apapun, bahkan kehidupan sehari-hari yang kita jalani, pasti ilmu linguistik atau ilmu lugah ini sangatlah penting. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.